panjenengan sebagai kepala sekolah pasti banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Saya meminta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara tentang dilema etika atau kehidupan moral. Siap. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu Wirianti. Di SD kita untuk kasus dilema etika itu yang saya pandang itu adalah di SD itu masih kekurangan guru PJOK. Ya, betul Pak. Padahal guru PJOK itu sangat penting juga dalam menunjang pembelajaran di SD kita. Kesulitannya adalah SD kita itu termasuk SD yang tidak mendapat lokasi atau rencana yang akan diberikan oleh dinas, tapi kita harus membutuhkan, makanya itu kita sangat terjadi dilema bagaimana cara kita untuk mendapatkan guru PJOK di sini. Itu aja. Kemudian bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tentang kasus yang ada sekarang ini Pak? Ya. Untuk menghadapi pengambilan keputusan, saya terutama kepala sekolah itu karena kekurangan guru PJOK, saya mengidentifikasinya. Yang pertama adalah paradigma apa yang sesuai dengan kasus kurangnya guru PJOK ini, sehingga kita bisa meminimalisir konsekuensinya. Kemudian dari kasus tersebut langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan ini Pak? Langkah saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan kekurangan guru PJOK, yang pertama yang jelas saya bermusyawarah dulu dengan semua guru yang ada di SD Pojodadi, juga komite sekolah tidak saya lupakan, saya undang, saya ajak bicara musyawarah tentang kekurangan guru PJOK, dan juga konsultasi ke dinas bagaimana cara menyikapinya karena SD kita itu kekurangan guru PJOK. Selanjutnya membuat pengumuman atau istilahnya itu pengumuman lowongan, misalnya kalau SD kita membutuhkan guru PJOK, kita sih pinginnya itu guru PJOK yang negeri yang berasal dari dinas, tapi karena SD kita itu belum termasuk SD yang akan mendapatkan guru PJOK dari P3K, mau nggak mau karena kita juga butuh, ya harus kita melaksanakan dengan cara itu, mencari membuat pengumuman untuk pemenuhan guru PJOK. Kemudian hal-hal apa saja ini Pak yang menurut panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah. Kita identifikasi dulu masalahnya, kekurangan guru itu, lalu kita mengambil paradigma yang sesuai tentang alur penerimaan guru PJOK, juga menerapkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan serta membuat langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Ya, berarti intinya memilih paradigma apa dulu yang sesuai nih Pak dengan kasus di sekolah kita ini, kemudian menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada, baru melakukan pengambilan keputusan, langkah-langkahnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja ini Pak yang merupakan atau menjadi tantangan panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam masalah ini adalah kita tahu bahwa mencari guru PJOK yang sesuai dengan ijazahnya atau sesuai dengan prodinya itu untuk sekarang sangat sulit, sangat jarang sekali guru PJOK yang prodinya itu S1 PJOK seperti itu. Jadi tantangan kita di situ bagaimana kita mau menerima guru PJOK tapi yang sesuai yang ijazahnya sesuai dengan
pendidikannya, karena kita butuh PJOK, kita maunya guru yang S1-nya PJOK. Ini berarti menjadi tantangan sekali Pak, di mana sangat jarang sekarang itu memang guru-guru yang berijazah S1 PJOK gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, mungkin menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa gitu Pak yang dijalankan? Untuk jadwal sih mungkin nggak ada yang tertulis, tapi karena masalah kita itu adalah menerima guru PJOK yang harus sesuai dengan program studinya, jadi kita nggak bisa menerima itu 1 atau 2 hari, kita butuh waktu mungkin sampai berminggu-minggu sehingga kita bisa mendapatkan guru PJOK yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi kalau jadwal atau waktu, ya, saya targetkan waktu 1 bulan itu semoga bisa mendapatkan guru yang sesuai dengan program studinya. Pastinya kalau dalam jangka waktu yang dekat atau jangka waktu pendek belum bisa menemukan, mungkin agak tambah lagi ya, pokoknya diperpanjang ya, sampai menemukan guru yang sesuai dengan prodinya. Adakah faktor-faktor yang selama ini, berarti faktor-faktor yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Alhamdulillah, dalam setiap pengambilan keputusan saya dibantu oleh semua guru-guru yang ada di sini. Ya, jadi apa yang saya ambil itu bukan berdasar dari saya pribadi, tapi saya musyawarah dulu dengan para guru, para komite sekolah, dan juga kadang juga saya sering minta masukan dari Orwil dan juga dinas pendidikan seperti itu. Jadi sangat banyak yang membantu dalam mengambil keputusan. Intinya kerjasama semua berbagai stakeholder yang ada di SDC. Ini Pak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan ini Pak, menurut panjenengan itu pengalaman apa yang bisa diambil dari keputusan dilema etika ini Pak? Kalau diambil pengalamannya, boleh ya, sangat banyak sekali. Di antaranya itu dalam masalah dilema etika ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri. Walaupun kita sebagai kepala sekolah, kita tetap membutuhkan yang namanya masukan dari teman-teman guru, stakeholder, dari komite, dan juga dari dinas. Itu yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita itu bersikap asal egois. Kita mempunyai rekan kerja yang sangat baik yang bisa jadikan untuk kerjasama itu. Ya betul Pak. Jadi intinya kerjasama dan pengambilan keputusannya itu bukan dari pihak kita pribadi Pak. Jadi sama-sama diputuskan dari musyawarah semua pemangku kepentingan sekolah nih Pak. Oke Pak, terima kasih sudah memberikan masukannya tentang dilema etika, kemudian tadi kasus-kasusnya ya Pak, memang itu terjadi di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Buri, semoga pendidikan CGP angkatan 6 ini bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu buat Bu Rianti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar ini Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah ini kemarin sempat sakit beberapa hari ya karena memang lagi musim. Iya, tapi ini alhamdulillah sudah sehat ini Bu. Oh iya Bu,
kesibukannya apa ini di kegiatan PAUD ini? Iya, ini masih sibuk ikut diklat dasar PAUD, jadi sekolahan sering saya tinggal. Jadi sementara ada teman yang lain Yang Iya, yang mengajar. iya. Oh iya nih Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Saya mau mewawancarai Bu Rina, yaitu tentang kasus dilema etika ataupun rujukan moral Bu. Kalau boleh tahu ini ya Bu ya, selama ini itu Bu Rina bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang Bu Rina alami, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Di sini saya memiliki kasus yaitu merupakan dilema etika, dan itu saya sendiri yang merasakan. Itu yang saya rasakan saat ini, yaitu saya merupakan lulusan atau program studi matematika. Mapel ya. Iya, Mapel matematika ya. Tapi mengajar di PAUD. Iya betul ya. Bu Rina mengajar bahkan sekarang menjadi kepala kepala sekolahnya Iya. dalam dapat di sekolah PAUD ini. Iya. Ini yang menjadi dilema. etikanya Bu Rina. Iya. Sepertinya saya juga ketika mendengar menjadi ikut dilema ya. Pasti. Gimana prodinya mata pelajaran matematika, tetapi mengampu di pendidikan PAUD gitu ya. Nah ini selama ini bagaimana ini Bu Rina dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus Bu Rina ini, di mana ada dua kepentingan yang sama benar, intinya mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk pembelajaran matematika dan PAUD itu sangat beda jauh ya. Tentunya sangat jauh Iya, sekali. meskipun di dalam pembelajaran kepautan tetap harus ada matematikanya. Maksudnya di antara angka, tetap pengenalan angka. Tapi tetap jauh berbeda antara matematika dan PAUD, karena PAUD mencakup semuanya. Tapi di sini sebagai pendidik, iya, bertanggung jawab penuh dengan pembelajaran anak-anak. Jadi saya tetap melaksanakan prosedurnya, mengajar di PAUD bagaimana aturannya. Ya, saya lakukan dengan baik. Ya berarti tetap intinya menjalankan prosedur yang ada agar sesuai dengan pembelajaran aturan dari kebutuhan pembelajaran itu seperti apa ya, seperti itu. Kemudian mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bu Rina dalam kasus ini Bu? Langkah-langkah yang saya ambil pastinya nomor satu, sharing dengan para senior ya, yang lebih mengampu pendidikan PAUD bagaimana, itu yang paling sering saya bertukar pikir, kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pendidikan PAUD, kemudian berkolaborasi pembelajaran PAUD itu seperti apa, kemudian ikut diklat dasar PAUD, itu yang masih saya jalani ini sekarang. Intinya sudah masuk dalam PAUD ya, sudah fokus, jadi harus terjun ke ke kepautan itu untuk memperdalam pengetahuan tentang PAUD juga. Iya. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja ini yang selama ini Bu Rina anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang saya ambil, yang jelas saya melakukan pembelajaran dengan seefektif mungkin, dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Saya tetap menjalankan bagaimana cara belajar mengajar
kepada anak-anak PAUD yang jelas itu. Karena memang yang efektif ya itu memang yang apa kita mengajarnya PAUD ya, yang kita jalankan itu seperti itu. Jadi Tetap harus bagaimanapun cover saya sebagai guru matematika, tapi saya harus tetap bertanggung jawab menjadi pengajar di pendidikan PAUD. Apalagi memimpin juga pastinya. Iya betul seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja ini Bu Rina yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Tantangan, ya itu tantangan saya harus sesuai dengan prodi ya yang diambil, pasti itu, karena bagaimanapun sekarang harus sesuai dengan prodi, apalagi pengajar, ditambah lagi bertanggung jawab sebagai kepala, harus sesuai dengan prodinya masing-masing. Tapi saya belum, insya Allah ada rencana ke situ, tapi belum. Ini berarti menjadi tantangan utama bagaimana melinierkan kita agar sesuai dengan apa yang kita ambil sekarang. Seperti itu, memang sekarang itu sudah menjadi kebutuhan atau sudah menjadi kewajiban sudah diatur seperti itu ya. Lalu apakah Bu Rina mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang Bu Rina alami ini? Sebenarnya sudah ada rencana atau jadwal untuk mengambil prodi yang sesuai dengan PAUD ya. Cuma belum terlaksana atau terrealisasikan sampai sekarang. Mohon dukungannya Ibu. Mungkin waktunya belum pas mungkin, atau ada alasan yang harus dipertimbangkan. Betul. Yang jelas itu. Nah itu yang membuat dilema. Jadi alasan-alasan tertentu menambah dilema kita dalam mengambil keputusan lagi ya. Kemudian adakah ini Bu seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bu Rina mempermudah dalam mengambil keputusan? Faktor yang paling utama pasti keluarga. Kemudian teman-teman sejawat, pasti itu support nomor satu dari mereka. Iya, sama-sama merasakan bagaimana dari titik nol sampai sekarang itu pasti. Jadi hanya mereka yang ada di belakang saya untuk sampai saat ini, untuk mencapai saat ini ya hanya keluarga dan rekan sejawat. Pastinya untuk keluarga selalu. Kemudian untuk rekan sejawat pastinya kan mereka seprofesi. Jadi sepertinya sama-sama merasakan ya. Jadi mungkin jadinya sama-sama tahu seperti itu ya. Oh iya Bu. Jadi dari semua hal ini ya tadi yang kita bicarakan ini yang sudah disampaikan oleh Bu Rina, pembelajaran apa sih yang bisa Bu Rina ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Berarti kalau untuk mengambil kesimpulan ya intinya sekarang menjadi seorang pendidik dan di kependidikan harus sesuai dengan prodi yang diampu, itu sangat jelas. Kalau tidak, tahu sendiri bagaimana sistem keadministrasian sekarang harus diharuskan linear. Soalnya kalau tidak linear seperti saya, bukannya dikesampingkan ya, tapi memang memang di nomor 2 kan, karena bagaimanapun yang satu linear ya pasti paling terdepan, lebih utama itu. Sekarang seperti itu itu tidak hanya di PAUD saja, itu semuanya ya, semuanya di kependidikan itu bahkan yang tidak berkependidikan juga sama ya, intinya semuanya seperti itu. Memang jadi ya intinya sesuai dengan bidangnya gitu ya, karena bukan bidangnya ya pasti ya bukan ranahnya
bukan ranahnya kita gitu. Tetapi ketika kita sudah terjun di situ kan mengharuskan kita mengambil ke arah solusinya itu. Ya, solusinya sepertinya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rina atas waktunya ini. Sama-sama. Hari ini saya sangat sebenarnya guru-guru di PAUD itu kalau menurut saya itu sangat hebat-hebat sekali. Terima kasih. Mereka itu mungkin saya rasa lebih sabar dari seperti saya yang guru SD gitu ya. Karena Bisa mereka jadi, kan bisa jadi. masih kecil-kecil dan ini juga terima kasih anak saya kan juga sekolah panjenengan ini yang mohon kesabarannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan mungkin seperti itu semua ya. Jadi mungkin di tingkat PAUD guru-gurunya kan harus yang lebih sabar lagi, lebih yang di SD ya. Jadi intinya semoga pembelajaran di PAUD Bu Rina lancar, tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian mungkin jadwal untuk kasus tadi cepat terrealisasikan ya, agar linear seperti itu ya Bu, agar dilema etikanya berlalu seperti itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya cukupkan wawancara hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.